Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Baik, kita sekarang akan membahas tentang persamaan kuadrat bagian kedua. Masih dengan saya, Ibu Pipin Latifah. Tujuan pembelajaran untuk materi sekarang yaitu yang pertama adalah menentukan jenis dan akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Yang terakhir adalah menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Jenis akar persamaan kuadrat. Jenis akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat bx ditambah c sama dengan 0 dapat ditentukan dengan mengetahui nilai diskriminan atau kita singkat dengan D. Nilai diskriminan terdapat dalam rumus ABC sebagai berikut, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Sehingga untuk rumus ABC itu menjadi X1 dan 2 sama dengan negatif B plus min akar D dibagi 2A. Tanda akar diskriminan atau akar D dalam rumus ABC menentukan jenis dari akar-akar persamaan kuadrat, apakah bilangannya real atau tidak real. Sehingga jenis akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah yang pertama, apabila diskriminannya kurang dari 0 atau negatif, maka akar-akarnya tidak real atau tidak nyata atau tidak ada. Yang kedua, apabila D-nya positif, maka akar-akarnya real atau berbeda, atau X1 tidak sama dengan X2. Keterangannya, untuk diskriminan berupa bilangan kuadrat maka akarnya rasional, sedangkan untuk D bukan bilangan kuadrat maka akarnya irasional. Yang ketiga, apabila diskriminannya sama dengan 0 maka akar-akarnya akan sama atau kembar, X1 sama dengan X2. Contoh, tanpa menyelesaikan persamaan kuadrat, 2x kuadrat ditambah x dikurangi 3 sama dengan 0, tentukan jenis akar-akarnya. Kita coba jawab, kita cari dulu nilai A, B, C-nya. A-nya sama dengan 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan negatif 3. Langsung kita cari diskriminannya dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi sama dengan 1 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali negatif 3. Jadi 1 kuadrat ditambah 24 sama dengan 25. 25 ini merupakan bilangan kuadrat dari 5 kuadrat. Jadi hasil akhirnya persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah x dikurangi 3 sama dengan 0 ini mempunyai dua akar berlainan dan rasional. Sekarang kita akan menentukan hasil penjumlahan dan perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat. Penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat dapat dilakukan tanpa harus mengetahui nilai dari akar-akarnya. Untuk jumlah dari akar-akar, X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Sedangkan hasil kali akar-akar rumusnya adalah X1 dikali X2 sama dengan C per A. Contoh, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5 sama dengan 0, tentukan nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Jawab, kita cari dulu nilai ABC-nya, didapat A sama dengan 2, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan negatif 5. X1 dan ditambah X2 sama dengan negatif B per A sama dengan negatif 3 per 2 atau sama dengan 3 per 2. X1 dikali X2 sama dengan C per A atau negatif
5/2. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat berdasarkan rumus adalah X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2 sama dengan X1 ditambah X2 nya adalah 3/2 dikuadratkan lalu dikurangi 2 kali negatif 5/2. Hasilnya adalah 9/4 ditambah 5 atau sama dengan 7/1/4. Masih menyusun persamaan kuadrat yang baru apabila nilai X1 dan X2-nya diketahui. Suatu persamaan kuadrat baru dapat dibentuk jika diketahui nilai dari akar-akarnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan atau mensubstitusi nilai dari akar-akar yang telah diketahui ke dalam persamaan. Cara yang pertama, X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Atau cara yang kedua, X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita langsung saja. Untuk contoh yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan negatif 2. Kita jawab, ini artinya X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan negatif 2. Untuk cara yang pertama, artinya X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Sehingga X dikurangi 5 dikali X dikurangi negatif 2 sama dengan 0. Itu artinya X dikurangi 5 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya didapat X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Kita coba jawab untuk cara yang kedua. X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Sehingga X kuadrat dikurangi 5 ditambah negatif 2 kali X ditambah 5 kali negatif 2 sama dengan 0. Sehingga didapat X kuadrat untuk 5 dikurangi negatif 2 itu sama dengan negatif 3 ditambah 5 kali negatif 2 negatif 10. Sehingga hasil akhirnya adalah X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10. Menyusun persamaan kuadrat baru apabila tidak diketahui nilai X1 dan X2-nya. Suatu persamaan kuadrat yang baru dapat dibentuk walaupun tidak ada nilai akar-akarnya dengan syarat akar-akar tersebut memiliki hubungan atau relasi dengan akar-akar dari persamaan kuadrat yang lain. Contoh, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X dikurangi 4 sama dengan 0. Kita jawab, misalkan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah X dikurangi 4 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Maka X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A sama dengan negatif 1/1 sama dengan negatif 1. Dan X1 dikali X2 sama dengan C per A sama dengan negatif 4/1 sama dengan negatif 4. Untuk akar-akar persamaan kuadrat yang baru, misalkan namanya alfa dan beta, di mana akar-akar persamaan kuadrat yang baru 2 lebihnya dari X kuadrat ditambah X dikurangi 4 sama dengan 0. Itu artinya alfa sama dengan X1 ditambah 2 dan beta sama dengan X2 ditambah 2. Sehingga didapat alfa tambah beta sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X2 ditambah 2 sama dengan, kita kumpulkan suku sejenis X1 ditambah X2 lalu 2 tambah 2 sama dengan 4, sehingga kita tahu untuk X1 ditambah X2 nya sama dengan negatif 1, jadi negatif 1 tambah 4 sama dengan 3.
Lalu untuk alfa kali beta itu sama dengan X1 tambah 2 dikali X2 tambah 2. Sama dengan X1 kali X2 ditambah 2X1 ditambah 2X2 ditambah 4. Itu artinya sama dengan X1 dikali X2 ditambah 2X1 tambah X2 ditambah 4. Sama dengan negatif 4 ditambah 2 kali negatif 1 ditambah 4 sama dengan negatif 2. Sehingga didapat persamaan kuadrat yang baru berdasarkan rumus adalah X kuadrat dikurangi alfa tambah beta kali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. X sama dengan X kuadrat dikurangi 3 ditambah negatif 2 sama dengan 0. Sama dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk latihan bab 2 ini, bagian 2, tugasnya silahkan kalian kerjakan soal-soal pada latihan 2.1 nomor 3, 5, 6, 9, dan 10 dari buku paket halaman 81. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.